Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halifah, NIM S1N018102, kelas 7C reguler pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran IPS kelas 4 SDN Negeri 27 Ampenan. Nah, adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, menurut Sarifuddin 2020, pembelajaran secara daring dapat didefinisikan dalam pembelajaran serbaguna. Pembelajaran ini sangat fleksibel dengan tidak terbatas ruang, waktu, dan tempat. Pembelajaran daring sangat berguna sebagai solusi di saat terjadi bencana alam. Hal ini sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini, di mana pemerintahan Indonesia meneguhkan kebijakan social distancing bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, salah satu pembelajaran yang terdampak oleh kebijakan pemerintah berupa social distancing adalah pembelajaran IPS. Di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran IPS terintegrasi bersama-sama mata pelajaran lain yang dikemas di dalam sebuah tema pembelajaran sebagai multi pelajaran. Namun di penelitian ini, peneliti fokuskan pada mata pelajaran IPS saja. Yang ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas dan siswa kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Nah, melalui wawancara yang dilakukan, peneliti dengan guru dan peserta didik kelas 4 diperoleh data bahwa masih banyak hambatan yang terjadi dalam penerapan pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS. Hambatan-hambatan yang dialami guru dan peserta didik tersebut dapat dikaji dengan melakukan analisis keefektifan pembelajaran daring terhadap mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring. Berdasarkan paparan penelitian di atas, ada beberapa faktor mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring. Faktor-faktor tersebut adalah teknologi, karakteristik peserta didik, dan karakteristik pendidik. Menurut Andrianto, Pangondian, dan kawan-kawan 2019. Nah, faktor yang membuat pembelajaran daring efektif salah satunya tertera di penelitian Aceh Proni Hamdani dengan judul Efektivitas Implementasi Pembelajaran Daring Full Online di Masa Pandemi COVID-19 pada Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Subang, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Yang kedua, bagaimana aktivitas peserta didik dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar kognitif peserta didik dalam pembelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan hasil belajar kognitif peserta didik dalam pembelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini adalah hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan masukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi guru. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pijakan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran IPS agar lebih efektif. Yang kedua, bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat besar berupa pertemuan dalam pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan. Peserta didik diharapkan termotivasi serta dapat menggunakan waktu sesuai kondisi lingkungan dan semakin produktif. Yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan proses pembelajaran daring untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberlangsungan pembelajaran ini. Yang terakhir, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan menambah pengetahuan dan pengalaman ketika pelaksana pembelajaran daring di sekolah dasar. Definisi operasional.
Nah, definisi operasional di sini ada dua. Yang pertama, efektivitas pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran IPS. Yang pertama, efektivitas pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Yang kedua, pembelajaran IPS merupakan sebuah ikatan yang terdiri dari gabungan-gabungan ilmu sosial yang bersifat interdisiplin. Bab 2, kajian teori 1, hakikat pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang melibatkan beberapa komponen pendidikan seperti pendidik, peserta didik, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Semua komponen ini terlibat aktif dan saling berinteraksi. Menurut Putra dan kawan-kawan 2020 dalam Effendi 2016. Nah, aktivitas erat kaitannya dengan pembelajaran. Pembelajaran yang baik tidak terlepas dari keberhasilan guru dalam mengelola dan menciptakan aktivitas yang menarik di dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran didefinisikan sebagai suatu proses di mana terdapat interaksi antara pendidik dan dengan peserta didik dengan lingkungan, serta pendidik dengan peserta didik dan lingkungan. Interaksi ini dilakukan secara fisik maupun mental yang menitikberatkan pada proses penyaluran informasi atau pengetahuan. Pembelajaran sendiri pada dasarnya menjadi sebuah media bagi pendidik dalam menyalurkan sebuah informasi atau pengetahuan baru kepada peserta didik. Yang kedua, efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran sangat penting karena dapat menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Agung Wicaksono menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu acuan ketercapaian maupun suatu keberhasilan mengenai tujuan yang sudah disusun atau direncanakan sedari awal, baik kebutuhan mengenai sarana maupun waktu. Nah, efektivitas dapat dijabarkan sebagai ketercapaian suatu tujuan yang sudah direncanakan atau bisa dikatakan sebagai suatu pencapaian tujuan dari serangkaian alternatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan paling tepat dalam melaksanakan sesuatu, menurut Agus Susilo. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran memiliki definisi sebagai suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut berhasil dilakukan dengan pemilihan waktu dan tujuan yang sudah direncanakan serta tersusun dengan sistematis dan diharapkan dapat memenuhi tujuan atau keberhasilan yang diharapkan. Yang kecil, pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau pembelajaran virtual merupakan pembelajaran tanpa tatap muka yang dilakukan dalam pelajaran jarak jauh dengan bantuan media elektronik seperti internet, audio atau video, dan sebagainya. Pembelajaran daring memiliki definisi pembelajaran memiliki bentuk yang berkaitan dengan teknologi seperti video, kelas online, pesan suara, email, dan sebagainya. Sasaran pembelajaran ini bisa digunakan untuk kelompok besar dengan jaringan internet yang dilakukan dengan gratis ataupun dipungut biaya, menurut Putria dan kawan-kawan 2020. Nah, pembelajaran daring merupakan salah satu pendekatan pada suatu aktivitas pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas peserta didik yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaannya. Pembelajaran jenis ini di era pendidikan 4.0 mempunyai banyak keunggulan seperti cakupan luas tidak terbatas pada jumlah peserta didik, kemudahan akses seperti penggunaan media sosial, WhatsApp, Google Meet, dan sebagainya, serta fleksibilitas ruangan dan waktu sebagai transfer knowledge, menurut Arizona dan kawan-kawan 2020. Nah, menurut Pangondian 2019, karakteristik pembelajaran daring yang efektif antara lain: yang pertama, memudahkan peserta didik dalam menentukan sarana atau fasilitas pendukung dalam pembelajaran daring. Yang kedua, rasa kebersamaan yang tinggi antara pengajar dan peserta didik dalam proses transfer ilmu, memberikan kesempatan yang tinggi bagi peserta didik untuk mengekspresikan dirinya. Yang keempat, evaluasi peserta didik yang baik. Yang kelima, penyediaan sarana dan fasilitas yang nyaman bagi peserta didik. Nah, faktor penentu keberhasilan pembelajaran secara daring antara lain: yang pertama, teknologi. Peserta didik harus memiliki akses yang mudah dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring, baik dalam pengadaan alat dan atau pengetahuan dalam menggunakan serta mengaksesnya. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik berbeda-beda. Peserta didik yang memiliki tingkat disiplin tinggi tidak akan terpengaruh oleh proses pembelajaran secara konvensional maupun secara daring. Yang ketiga, karakteristik pendidik. Pendidik atau guru memegang peran penting sebagai penentu keberhasilan pembelajaran daring yang efektif. 2. Hakikat ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, IPS merupakan sebuah ikatan yang terdiri dari gabungan-gabungan ilmu sosial yang bersifat interdisiplin. IPS sendiri merupakan program pendidikan yang berisi tentang persoalan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan manusia dengan sesama manusia atau kajian tentang masyarakat, menurut Putri dan Istiati 2020.
Pelajaran terdiri dari gabungan mata pelajaran sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, serta ilmu sosial lainnya. Saadi juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan kumpulan dari berbagai ilmu mengenai realita kehidupan sosial yang ada di dalamnya. Masyarakatlah menjadi peran utama di dalam IPS sendiri, terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang berhubungan langsung dengan manusia. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dari IPS sendiri, mempelajari tentang perkembangan manusia sebagai makhluk hidup di masyarakat. Nah, adapun karakteristik pendidikan IPS di sekolah dasar menurut Numan Somantri sebagai berikut. Yang pertama, IPS menjadi batang tubuh dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, batang tubuh ini bersikap teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Yang ketiga, pendidikan IPS merupakan pendekatan konseptual dan sintesis lewat proses bertanya, berhipotesis, dan mengumpulkan data. Yang keempat, setiap teori dan generalisasi dikembangkan dan diperbaiki guna membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta memecahkan masalah sosial. Penelitian relevan. Yang pertama, ada penelitian dari Rizky Oktaviani 2020 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Terintegrasi di Era Pendidikan 4.0. Yang kedua, Aceproni Hamdanin 2020 yang berjudul Efektivitas Implementasi Pembelajaran Daring Full Online di Masa Pandemi COVID-19. Kerangka berpikir. Nah, pemerintah menerapkan program penggunaan model pembelajaran daring sebagai dampak dari social distancing. Nah, dari dampak social distancing ini terjadilah pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini berdampak pada mata pelajaran IPS. Nah, untuk mengetahui efektivitas atau tidaknya pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS, kita harus mengetahui apakah guru memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran daring. Yang kedua, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran daring. Yang ketiga, hasil belajar kognitif peserta didik. Nah, dari ketiga aspek ini dapat kita deskripsikan pada hasil penelitian. Ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2022 hingga Februari. Tempat penelitian di kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan tahun ajaran 2020 atau 2021. Nah, subjek penelitian dalam rangka mengkaji masalah tentang efektivitas pembelajaran daring pada mata pelajaran IPS. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Data dan sumber data. 1. Data penelitian. Nah, data didefinisikan sebagai sumber informasi terkait objek penelitian yang didapatkan dari sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan lokasi penelitian menurut Ari Kunto 2013. Data kualitatif digunakan untuk mengamati efektivitas pembelajaran daring pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Nah, data kualitatif berupa hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen bersama peserta didik kelas 4 dan guru kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan selama pembelajaran daring, serta foto atau dokumen pendukung lainnya. Sumber data penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Yang pertama, sumber data primer dan sekunder. Nah, sumber data sekunder menurut Sugiono adalah sumber data yang berasal dari pihak lain atau tidak langsung didapatkan dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder penelitian ini meliputi yang pertama, hasil penelitian terdahulu, yang kedua, lembar hasil ulangan atau tugas peserta didik yang bersumber dari guru, yang ketiga, studi dokumen berupa bukti foto untuk mengetahui aktivitas pembelajaran daring yang berlangsung. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Nah, teknik wawancara menurut Sugiono dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan serta mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Sugiono, dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan narasumber, peserta didik, dan guru
Kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Penggunaan teknik ini dilatar belakangi penelitian ingin mengetahui efektivitas pembelajaran daring pada mata pelajaran ilmu pengetahuan IPS pada responden, yaitu peserta didik dan guru kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Yang kedua, dokumentasi. Foto-foto tentang dokumen yang penting sebagai pendukung dari penelitian ini. Yang ketiga, analisis dokumen. Nah, analisis dokumen dilakukan peneliti untuk mengetahui hasil belajar dari peserta didik kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran IPS, dilihat dari hasil belajar peserta didik melalui nilai tugas atau tugas harian pada pembelajaran daring. Nah, instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Teknik analisis data. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 27 Ampenan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih poin, memusatkan pada hal yang penting, serta membuang yang tak penting. Yang ketiga, penyajian data. Setelah pereduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun dalam bentuk penjelasan singkat, berbentuk naratif, pola, keterkaitan antara kategori, dan subtipenya. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan awal yang masih sementara dan bisa berubah sampai ditemukan data atau bukti yang kuat. Kesimpulan awal yang sudah didukung oleh data atau bukti yang kuat, maka dapat disimpulkan tersebut sudah kredibel. Sekian presentasi dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.